Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Siregar, NIM 1930-2023, Prodi BKI di kelas BKI B ataupun BKI 1, mata kuliah Ulumul Quran. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan ataupun ingin mereview dua jurnal. Nah, saya pilih di sini jurnal yang pertama itu tentang Al-Quran dan Wahyu yang berhubungan dengan situ. Yang kedua tentang ini, Nasih dan Mansuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya ingin mereview jurnal yang pertama. Yang pertama itu judulnya Perspektif Al-Quran tentang Konsep Al-Tadabbur. Disusun oleh Abu Aisyah RM, dan saya kutip dari Al-Tadabbur, jurnal ilmu Al-Quran dan tafsir. Baik, di sini saya bacakan isinya. Tujuan utama diturunkannya Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, sehingga harus menjadi satu-satunya pedoman hidup beragama yang benar di sisinya adalah untuk dilakukan proses tadabbur terhadapnya, yaitu tadabbur Al-Quran. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Nah, jadi di sini maksudnya Al-Quran itu sebagai wahyu, ataupun Al-Quran juga termasuk wahyu dari Allah yang disampaikan Allah melalui malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada para rasul, seperti itu kira-kira. Nah, jurnal yang kedua yaitu judulnya Abrogasi dalam Al-Quran, _2, Studi Nasih dan Mansuh, yang ditulis oleh Abdul Rahman Malik, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, di @armanmania@gmail.com. Baik, jurnal ini dikutip dari jurnal studi Al-Quran, membangun tradisi berpikir Qurani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang isi jurnal yang ini ya. Nasah hanya terjadi pada perintah amar ataupun fi'il amar, ada perintah ya kan, dan larangan ataupun nahi, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas maupun yang diungkapkan dengan kalimat berita yang bermaksud perintah ataupun larangan, selama tidak berhubungan dengan akidah, zat Allah dan sifat-sifat Allah, kitab-kitab Allah, para rasul, hari kiamat, dan juga tidak terkait dengan etika atau akhlak atau pokok-pokok ibadah dan muamalat. Menurut Az-Zarqani, nasih hanya terjadi pada hukum-hukum yang berhubungan dengan furu ibadah dan muamalat menurut orang-orang yang mengakui nasih ini. Oke. Lanjut. Dalam mengetahui an-nasih wal mansuh, di dalam Al-Quran terdapat urgensi yang sangat besar, terutama bagi fuqaha, usuliyin dan mufassirin, sehingga dalam menentukan hukum tidak keliru, guys. Baik, mungkin cukup sekian hasil review saya tentang dua jurnal tadi. Saya ulangi, judul yang pertama yaitu Perspektif Al-Quran tentang Konsep Al-Tadabbur yang berhubungan dengan Al-Quran dan Wahyu. Yang kedua yaitu Abrogasi dalam Al-Quran, _2, Studi Nasih dan Mansuh, Nasih wal Mansuh, yes. Mungkin cukup sekian dapat saya review, yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.